Keluar nggak screen-nya? Udah Muncul, muncul? Bu. Oke. Ini materi minggu kemarin ya, di mana saya ada masuk. Oke, saya jelasin, tapi saya nggak jelasin detail ya materi ini. Saya langsung nanti bahas tentang penulisan bab satu sesuai tugas sama proyek akhir kita. Jadi ini sepintas saja saya jelasin. Hari ini tentang jenis-jenis metode penelitian kuantitatif. Kalau ada kualitatif, ada kuantitatif. Saya zoom. Ada metode korelasi ya kan? Kalau di statistik mungkin akan menggambarkan dua atau lebih fakta, kemudian komparatif, kita membandingkan mungkin variabelnya yang dibandingkan, mungkin objeknya, mungkin juga metodenya. Survei, berarti harus sebar kuesioner, menjawab pertanyaan baik secara tertulis maupun lisan. Kemudian variabel sebenarnya sudah saya jelasin di terdahulu. Ada variabel bebas, terikat. Saya lihat yang ngambil analisis regresi udah banyak terlihat nih mana yang bebas, mana yang terikat. Sebenarnya ada juga moderat. Jadi dia punya ketergantungan yang kuat antara variabel bebas dengan terikat. Kemudian ada antara di tengah-tengah. Oke, slide-nya berubah ya. Iya, Bu. Oke, jadi proses penelitian pertama desain. Desain ini sudah kamu kerjakan di tugas pertama. Kamu udah mendesain apa yang akan dilakukan. Kira-kira mau ngerjain apa, kasusnya apa, metodenya apa, modelnya apa. Kemudian kita harus collecting. Jadi kalau mau tentang kasus A, kasus B, kamu harus mengumpulkan data-data, mengumpulkan teori, pustaka, itu semua harus mulai dikumpulkan. Sudah mulai fokus mengumpulkannya. Baru dianalisis dulu dari semua jurnal-jurnal yang dikumpulkan, mana aja yang diperlukan, kan tidak semuanya harus kita masukkan. Jadi jangan mentang-mentang kita butuh daftar pustaka sekian, semua aja dimasuk-masukkan. Enggak. Makanya nanti saya akan ngajarin Mendeley. Mendeley itu sebenarnya di pertemuan ke-6, nanti saya majukan di pertemuan ke-5 supaya bisa merapikan tulisan bab 1 dan bab 2 kalian. Sudah dianalisis pustakanya, datanya juga harus dianalisis. Tidak semua data yang didapatkan, tidak semua kuesioner itu bisa layak ya untuk menjadi data kita. Mungkin ada yang jawabnya seperti saya pernah bilang, males kan jawabnya setuju semua, sangat baik semua. Tidak mungkin ada yang jawabnya sangat tidak baik semua, itu jelek banget. Jadi harus dianalisis mana yang perlu, mana yang enggak. Lalu kita presenting. Oke, desain. Jadi desain jenisnya udah biasa lah ya jenis penelitiannya, objeknya siapa, penelitinya siapa, kalau mau pakai data populasinya, berarti yang luas, skopnya, sampel, yang tentang jurusan matematika, mungkin itu populasi, sampelnya apakah setiap angkatan, atau gimana, kalau populasinya FMIPA, berarti sampelnya setiap jurusan itu atau setiap prodi itu berapa mahasiswa. Baru kita ke teknik pengumpulan data, baru menjadi instrumen penelitian. Ya, ada komunikasi, pengumpulan data, ada non komunikasi, ada juga yang kalau teoritis dia pakai studi pustaka. Macam-macam data, udah pernah saya jelasin juga, kualitatif dengan kuantitatif. Kualitatif itu kualitas ya, berhubungan dengan atribut, dinyatakan dengan atribut ya. Kalau kuantitatif ya angka, berapa jumlahnya. Ini kuantitatif, ada yang kontinum, mereka kan bisa baca ya data diskrit, ordinal. Macam-macam penelitian, penelitian kuantitatif, sudah pernah saya jelaskan sedikit juga kemarin tentang kuantitas, jumlah produksi, keuntungan, biaya produksi, itu kuantitas semua. Kalau kualitas ini hubungan antara tingkat kemiskinan dan bla 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 yang saya periksa kemarin. Hubungan antara apa jam menghabiskan waktu di medsos dengan IPK mahasiswa itu kualitatif. Ya, kalau kuantitatif bisa pakai survei, bisa pakai eksperimen. Ini kualitatif berarti kasus, penelitian kelas, kemudian bisa juga action research. Bentuknya sesuai template yang disetujui. Oh, saya lupa ya. Nanti saya share habis ini.
template tugas akhir kah, atau kamu bikin paper untuk karya ilmiah. Jadi pastikan semuanya harus sesuai template. Template itu panduan, harus sesuai panduan. Kalau dia menghendaki bab 1 itu bentuknya 1 Romawi, latar belakangnya A besar, latar L-nya besar, B-nya kecil, kamu ikut seperti ini. Latar L-nya besar, belakang B-nya kecil. Identifikasi masalah. I-nya besar, masalah M-nya kecil. Kayak gitu ngikutnya. Tidak bisa suka-suka kamu buat latar belakang, kamu ketik ini latar belakang B-nya besar. Ini artinya sudah tidak sesuai template. Karena ini diminta B-nya kecil dan ini B-nya besar. Template diminta kertasnya A4, artinya kertas kamu harus A4 sesuai margin yang dikehendaki. Gitu ya, sesuaikan template. Dia minta ada poin-poin, subbabnya ada latar belakang, identifikasi masalah, misalnya pembatasan masalah, berarti ini harus kita penuhi semuanya. Keenam-enamnya harus ada. Tidak boleh kita acak. Ya, pastikan langkah pertama sesuai template. Mau nulis apapun, karena orang punya panduan. Kalau enggak, ya udah pasti delete yang pertama kali udah di delete. Oke, nah, ada yang bilang landasan teori, ada yang bilang tinjauan pustaka, terserah. Nanti ikutin aja template-nya, sama intinya. Oke, nah ini kuantitatif berarti ada metode penelitian. Kalau dia minta datanya sampai 7 ini, ya ikutin 7-nya. Kalau kita nggak ada sampel, Bu, berarti kita boleh hilangkan. Jadi cukup A, B, C, sampai D. Tuh, ya hasil penelitian, bab 4-nya, bab 5 kesimpulan. Ada yang pakai kesimpulan dan saran, ada yang pakai kesimpulan, implikasi, dan saran. Saya kirimin dulu sistematikanya ya. Next, kalau kualitatif ini, saya tergantung lah beda-beda template. Intinya kamu harus ikut template, gitu ya. Terus judul penelitian, sudah pernah saya jelasin kemarin, menggambarkan interaksi antara 2 atau lebih. Pokoknya dia harus eye-catching, judul penelitian, tidak panjang, singkat, jelas. Apa yang mau dikerjakan, metodenya apa, modelnya apa, kalau ada tempat di mana. Terus rumusan penelitian, nah saya belum ngoreksi ya, submission semalam, harus dibuat dalam bentuk kalimat tanya. Dia harus menyatakan ada perbedaan atau tidak, gitu. Belum mengarah pada teori, jadi kita belum tahu jawabannya. Nah, template-nya sudah saya kirim, kamu lihat di grup. Oke, ini analisis data. Nanti dengan Bu Fit, bab 4-nya, penyajian data-data yang kita sajikan di bab 4. Jadi ceritanya bab 1 kita tuh tidak ada data, belum ada tabel-tabel. Ya, belum, bab 1 itu baru latar belakang semuanya. Nah, nanti kalau ada penyajian data, biasanya itu di bab 4. Data itu harus dideskripsikan, dibuat dengan tampilan yang menarik. Tapi kalau karya ilmiah, tampilan ya tabel yang biasa, tabel-tabel yang biasa. Kalau misalnya tabelnya menghendaki hanya ada garis horizontal seperti ini, misalnya nama, misalnya ya, NIM, nah, berarti dia cuma ada garis horizontal, dia tidak menghendaki ada yang kayak gini kan, nah garis vertikalnya tidak dihendaki. Tergantung template semuanya. Setiap kali tabel, ingat setiap kali tabel, di bawah tabel ini harus ada penjelasan. Jadi kamu cerita, kalau tabelnya kita kasih nomor nih, nah, tabel 4.1, nama mahasiswa di jurusan matematika. Nah, di bawah nih ngomong, tabel 41 menyatakan, menjelaskan sebanyak 29 orang 29 nama mahasiswa di jurusan matematika. Gitu. Tabel 41 menjelaskan pendapatan penduduk Indonesia di mana data pendapatan tertinggi adalah sebesar bla 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 dan pendapatan terendah adalah sebesar bla bla bla. Gitu ya. Jadi harus ada penjelasannya. Kemudian
harus buat keterangan yang jelas. Jadi kalau kita pakai variabel, semua variabel kalau matematik banyak banget ya variabelnya. Kita pakai variabel M, N, X itu semua harus dijelaskan. M itu menyatakan apa, N menyatakan apa, X menyatakan apa. Oke, landasan teori itu sorry, tinjauan pustaka di bab 2. Artinya dia menjelaskan teori-teori yang mendukung pengerjaan bab 4 kamu. Yang tidak dipakai tidak perlu ditulis. Bab 2 tidak terlalu panjang. 10 halaman itu udah banyak banget. Ya, teori yang dipakai saja. Kerangka berpikir ada yang ditulis, ada yang enggak. Cukup untuk kita. Hipotesis tergantung kalau optimasi dia nggak pakai, kalau statistik dia pakai. Ya, hipotesis penelitian di statistik H0H1. Oke, rancangan penelitian, teknik pengambilan sampel, teknik pengumpulan data. Oke, ini habis ya. Saya coba yang bab 4 dulu. Yang bab 4. Sudah ada yang coba download Mendeley? Adakah yang sudah mencoba Ya, mendownload? Ibu. Sudah, Bu, bisa Udah, Bu. di-download? Bisa, Bu. Cara petunjuk downloadnya ada di Ya, Bu. e-learning pertemuan 6. Saya sematkan di pertemuan 6, jadi silakan lihat apa downloadnya. Oke, sebelum ke Mendeley, ini tentang rumusan permasalahan. Jadi setelah latar belakang, kita bisa biasanya buat rumusan permasalahan atau rumusan masalah. Dia harus ditulis secara singkat, jelas, mudah dipahami, dan mudah dipertahankan. Kenapa mudah dipertahankan? Artinya permasalahannya tidak melebar kemana-mana. Yang kamu mau lakukan itu ya itu aja. Nggak usah melebar kemana-mana. Itulah gunanya kita sempro, seminar proposal, untuk mempertahankan apa yang mau kita kerjakan. Terus, tuliskan rumusan permasalahan sebagai kalimat terakhir dari bagian agar mudah dibaca. Jadi sudah cerita bab 1 itu sebenarnya ada sedikit rumusan masalah apa yang mau dikerjakan. Ya, keaslian penelitian, apa yang membuat penelitian kita berbeda dengan orang lain? Apa bedanya dengan yang terdahulu? Tentang metode simplex. Yang dulu banyak itu metode simplex. Kamu cerita. Oktarina 2022 sudah pernah meneliti tentang apa? Menggunakan metode simplex. Misalnya ya. Terus nama belakangnya lagi. Misalnya Cahaya 2003 telah menggunakan metode simplex untuk meneliti bla bla bla. Terus nanti Hibatullah 2010 tapi jangan 2010 ya. Pustaka Pustaka kurang dari 5 tahun ya. Misalnya Hibatullah 2001 menggunakan metode B untuk meneliti tentang bla 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 mahasiswa di jurusan matematika. Nah, jadi kamu sedangkan penelitian ini, nah, jadi jelaskan perbedaannya, ya. Terus manfaat harusnya menjawab permasalahan, ya. Saya kasih topiknya saja, poinnya. Jadi manfaat itu menjawab permasalahan. Gunanya buat apa sih penelitian itu harusnya ada gunanya. Nanti saya kasih lihat contoh skripsi. Tujuan, jadi tujuan, oh sorry. Ini manfaat itu kegunaan ya. Manfaat itu guna penelitian. Manfaat itu guna penelitian. Kalau tujuan itu menjawab masalah. Tujuan itu menjawab masalah. Ya, tujuan menjawab masalah. Oke. Ibu udah baca detail ya, detail-detail teorinya. Saya coba deskripsi dulu. Kelihatan? Terlihat kelihatan, Bu. Oke, ini judul. Kita dari awal ya. Judul tadi ditulis dengan singkat, jelas. Sebenarnya judul itu jangan terlalu panjang.
Tapi mencakup semua apa yang mau kita kerjakan. Paling banyak 4 baris saja, paling banyak. Kalau bisa 3 lebih cantik. Terus nulisnya pemotongan kata ya, pemotongan kata. Model uncertain location set covering problem. Jadi kan nama modelnya itu kan uncertain location set covering problem. Dia ditulis dalam satu baris. Jadi problemnya ada di bawah. Jadi eh, saya ngambil nama siapa ya panjang. Misalnya Tiara deh ya. Jadi kan nulis namanya tuh enggak nama mana kan ya? Nah, misalnya gini. Ini kan line kita nulis di buku gitu ya. Nah, enggak mungkin kan Tiara Valentina. Nanti pahanya di bawah. Seolah-olah itu dua hal yang berbeda, padahal dia satu kesatuan. Gitu ya. Jadi penulisannya itu pemenggalan kata harus diperhatikan. Ini contohnya uncertain location set covering problem. Jadi bukan uncertain location set biar cantik covering problemnya di bawah enggak. Lain nantinya. Terus pada pemetaan lokasi tempat penampungan sementara sampah di Kecamatan Ilir Timur 1, Kota Palembang. Daripada kotanya di sebelah angka Romawi 1, mending dia kotanya di bawah, deketin Palembang. Gitulah ya, pemenggalan kata. Kamu pasti bisa lihat bentuk motongnya. Oke, lembar pemesan deskriptif. Nah, kita ke bab 1. Oke, abstrak ini nanti. Abstrak itu seperti sinopsis. Selesai kerja bab 5, baru buat abstrak. Jadi abstrak itu dibuat terakhir. Oke, nah ini. Bab 1 pendahuluan. Jadi kalau di template, dia bilang bab 1 pendahuluannya itu semuanya huruf kapital, kita harus ikut semuanya huruf kapital. Subbabnya 1.1 latar belakang. Dia minta L-nya besar, B-nya besar, ikut. 1.1 nanti lihat. Kadang-kadang mahasiswa bimbingan saya juga masih terlewat. Kalau dia bilang 1.1 ada titik, kamu ikut titik. Ikutin benar. Kalau dia bilangnya kayak gini tanpa titik, ikut yang itu. Ya, jadi panduannya dibaca. Panduannya dibaca, terus nih latar belakang. Jadi cerita. Dia tadi ceritanya tentang apa tadi judulnya model set cover, model uncertain ya untuk masalah sampah. Jadi cerita dulu sampah nih depan. Masalah sampah di Kota Palembang termasuk salah satu permasalahan penting yang perlu ditangani. Karena angka kenaikan sampah selalu bertambah akibat dari peningkatan jumlah populasi. Dia ngambilnya dari Sutina et al. Jadi namanya jurnal, paper, jurnal itu tulisan orang, tidak pernah satu, jarang orang tuh nulis satu. Namanya penelitian tidak pernah ditulis satu orang. Kamu pun bikin paper, nanti nama kamu pembimbing 1 dengan pembimbing 2. Ada beberapa fakultas yang pembimbingnya cuma 1, jadi 2 dong, kamu dengan pembimbing. Jadi logikanya nggak pernah satu orang. Jadi kalau dia lebih dari satu orang, kita nulisnya et al. Kalau di kita matematik. Bu, papernya tuh Indonesia, Bu. Masa pakai et al DKK? Ada beberapa tempat yang memberitahukan pakai DKK karena papernya Indonesia. Kalau papernya Inggris baru pakai et al. Ya tergantung. Nanti lihat template. Jadi dia ngambilnya dari Sutina et al 2023. Ini pakai Mendeley. Minggu depan jadwal kita offline ya. Minggu depan jadwal kita offline. Jadi kalau kamu mau bawa laptop silahkan bawa. Nanti saya kasih demo gimana cara masukkan sitasi, namanya sitasi ini pakai Mendeley. Oke, petunjuk untuk Mendeley silahkan download di e-learning pertemuan 6. Jadi ini ngambilnya dari Sutina et al 2023. Et al itu kan istilah asing. Jadi dia harus cetak italic. Sutinanya tidak italic. Tanda kurung, tanda koma, tanda titik tidak italic. Tidak cetak miring. Jadi perlu diperhatikan. Jadi waktu konsultasi pun mungkin yang terlihat di mata saya yang ini benar. Yang ini tiba-tiba tegak, tidak saya tandain. Misalnya ini tegak. Jadi saya tidak coret ini ya. Tidak saya coret, artinya kalau kamu udah tahu salah ya perbaikilah. Jangan beranggapan ibu itu diem aja, tidak ngomong salah. Ya tidak terlihat.
kan koreksinya model cepat. Oke, kalau saya termasuk yang paling cerewet soal koreksian. Mana yang terlihat di mata saya itu typo, saya tandain kalau bimbingannya gitu. Nah ini, terus dia ngambil kalimat masalah sampah sampai jumlah populasi ini, dia katanya ngambilnya dari Sutina et al. 2023. Artinya, dia buka papernya Sutina, bukan artinya kamu buka file Sutina, kamu kopas ke sini. Enggak, bukan copy paste. Gawat kalau kamu copy paste. Plagiat nanti. Baca, bikin pakai kalimat sendiri. Diparafrase. Ya, kalimatnya diubah. Terus katanya, DLHK bertanggung jawab atas pengaturan dan pengangkutan sampah. Ngambil kalimat ini dari siapa? Dari Oktarina et al. 2022. Ceritanya masih sampah terkait. Terus sistem pengelolaan sampah yang efektif dan efisien perlu dilakukan agar penumpukan jumlah sampah berkurang, seperti menyediakan infrastruktur untuk tempat penampungan sementara TPS sampah. Dia ngambilnya dari Ama et al. Titik koma 2023. Ini Mendeley. Jadi bukan kita yang ngetiknya. Jadi dia pasti bagus. Kalau kamu ngetik sendiri, kadang et al. langsung koma, titiknya ketinggalan. Kadang et al. titik, komanya ketinggalan. Ada aja pasti. Terus, kesingkatan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan. Nah, jadi yang panjangnya dulu baru dalam kurung DLHK, tempat penampungan sementara baru dalam kurung TPS. Jadi jangan dibalik TPS dalam kurung tempat penampungan sementara. Tulis kepanjangannya dulu baru singkatan. Oke, kalau dia udah singkat TPS, kalimat selanjutnya cukup TPS. Dampak akibat banyaknya TPS. Cukup TPS. Tidak lagi nulis tempat penampungan sementara. Capek. Kan sudah disingkat di situ. Oke. Ketikkan yang, dengan, itu ketik benar yang, Y-A-N-G, bukan Y-G. Dan juga D-A-N, bukan tanda dan seperti itu. Udah, jadi ini satu paragraf. Satu paragraf biasanya minimal 2 kalimat. Satu paragraf itu minimal 2 kalimat. Tidak pernah satu paragraf itu cuma 1 kalimat. Oke, nah teruslah ke bawah cerita siapa lagi. Ini kalimatnya. Ambil kutipan dari mana, kutipan dari mana. Udah cerita sampah, katanya. Nah, baru apa sih masalah kaitan sampah tuh dengan matematik? Ada yang namanya set covering problem. Set covering problem dalam kurung SCP. Istilah asing set covering problem itu dicetak miring. Integer linear programming itu istilah asing, cetaklah miring. Tapi SCP-nya singkatannya tidak miring ya, hanya kepanjangannya yang di italic. Itu SCP itu bagian dari optimasi, baru terus cerita SCP. Tidak ada lagi cerita sampah. Sampah tadi udah di paragraf depan-depan. Jadi ceritanya jangan bolak-balik. Habiskan masalah ini step-stepnya. Nah ya, terlihat kan? Hampir setiap kalimat dia ngambil citasi dari orang. Nih, jadi di SCP itu ada CBP, Catering Best Problem, bagiannya apa-apa saja. Disebutkan semua di sini. Sudah cerita CBP, ada lagi apa? Ada MCLP, cerita yang ditentukan. Siapa saja. Jadi ini benar-benar ada. Itulah gunanya pakai Mendeley nanti. Kalau kita pakai Mendeley, daftar pustaka yang tercreate itu akan otomatis. Enggak lagi buat daftar pustaka manual. Sebenarnya bukan hanya Mendeley, kamu pakai EndNote pun bisa. Tapi EndNote itu ada yang berbayar. Pakai Mendeley saja free atau Zotero itu juga bisa. Oke, terus next ya, cerita MCLP, kalimat-kalimatnya silakan dilihat. Kata ulang seperti kamu belajar bahasa Indonesia tuh dari SD sampai SMA kan masing-masing ada strip, ikutinlah masing-masing. Setiap bikin kalimat ada subjek, predikat, objek gitu. Jadi tidak pernah cerita depannya tuh yang dan itu kan nggak pernah. Nah, sudah selesai cerita. Beberapa penelitian sebelumnya telah membahas seputar permasalahan lokasi optimal dengan model SCP. Nah, ini siapa saja sih yang sudah melakukan model SCP ini punya saya. Ini penelitian saya. Jadi saya tidak pernah. Jadi kalau dengar ngapa sampah-sampah terus ya,
Ini sudah, cuma beda kecamatan. Ingat, bukan hanya beda kecamatan, model yang dilakukan pun berbeda. Lihat, Puspita et al. 2003, dia bahas SCP juga. Tapi untuk apa? Dia pakai algoritma myopic dan greedy reduction pada penentuan, oke, TPS sampah, tapi di desa Semanggu. Terus, intinya sampah, tapi ada beda semua. Oktarina et al. 2022, dia bahas TPS juga sampah, tapi di seberang Ulu Satu. Cuma beda kecamatan. Enggak, modelnya beda. Dia pakai SCLP dengan P median problem. Terus lanjut lagi penelitian kami di 2024. Sama TPS, iya sama, tapi modelnya berbeda, datanya sama. Tapi pakai robust set covering. Ya, Puspita et al. Pakai set covering. Oktarina et al. 2024 pakai robust. Ada bedanya. Puspita et al. Dengan Oktarina 2022 tidak ada analisis sensitivitas. Di 2024, Oktarina et al. Pakai analisis sensitivitas. Itu bedanya. Oke, terus ada CBP. Lanjut, siapa aja lakukan CBP? Ceritalah terus. Nah, sekarang ada model uncertain ya, mengarah mulai dari yang umum sampai ke khusus. Jadi biasanya ceritanya gitu, sampai ke khusus. Nah, tadi kan mau pakai robust nih. Berarti kelihatan dari sini si jurnal induknya, jurnal panduan, pegangan yang kamu pakai, contekannya itu di Luther et al. 2017 sama di Zhang. Jadi, oh sudah, memang belum ada yang kerjakan pakai robust uncertain. Ada si Luther, tapi dia apa? Meneliti tentang apa? Kita bawanya ke sampah. Nah, penelitian berhubungan robust itu tidak pasti, sesuatu yang tidak pasti. Penelitian yang berhubungan dengan ketidakpastian telah dilakukan sebelumnya. Siapa saja yang dilakukan? Nih sebutin nih, banyak nih yang robust, tapi mereka meneliti tentang apa? Judulnya saja robust, tapi kan topiknya beda. Bukan topik, kasusnya beda mungkin. Masalahnya beda, modelnya beda. Sampai sini dulu, paham nggak ceritanya? Pahamkah sampai sini? Ada pertanyaan tentang latar belakang dulu? Kalau saya tidak ada, Bu. Yang lain ada pertanyaan nggak? Berapa Tidak ada, Bu. halaman ya? 4 halaman nih. 4 halaman dengan spasi skripsi kita 2 ya spasi ya. Dikit loh. Kertas A4 dengan margin 4433, spasi 2. Dikit, 4 halaman cuma. Udah cerita dari umum. Ingat, setiap kali latar belakang selesai, kamu tuh harus ngomong di paragraf terakhir. Jadi jangan menggantung. Nah, jadi gini kalimat terakhirnya. Ada satu kalimat penutup, satu paragraf penutup. Di bab 1, subbab 11 latar belakang. Jadi ngomongnya gini, sehubungan dengan hal tersebut, penelitian sebelumnya telah membahas masalah lokasi TPS sampah dengan formulasi model CBP. Sehingga pada penelitian ini akan dikembangkan model CBP juga ya kan dengan model ketidakpastian lokasi TPS sampah di kecamatan bla 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 yaitu formulasi model. Jadi harus tahu apa yang mau dikerjakan. Jangan cerita-cerita si ini si ini si ini. Terus kita mau ngapain? Kita harus ngomong. Dia ngambil IT 1. Alasannya apa? Jangan bilang karena rumah saya di IT 1 enggak. Jadi ceritanya ya ilmiah alasannya. Disuruh pembimbing bagi-bagi nih. Ada yang IT 1, ada yang Seberang Ulu, ada yang Pelaju enggak. Kecamatan ini memiliki total kelurahan yang paling banyak. Jadi kita cari alasannya itu. Dari semua kecamatan di Palembang tuh, oh si IT 1 ini yang paling banyak kelurahannya ada 11. Ini populasinya, datanya kan kita bisa ngambil di web semuanya. Banyak daerah industri, perkantoran, gitu lah. Nah, baru kita model, kita akan selesaikan dengan Linggo dan dilakukan perbandingan antara hasil model CBP dengan model ULSCP. Udah, gitu. Bab satunya. Cukup 4 halaman sudah sangat baik. Kalau 2 tuh nggak mungkin, kan panjang ceritanya. Cerita yang umum, baru ke khusus, metode atau model apa yang dipakai, siapa saja yang sudah pernah pakai. Gitu aja dulu. Oke, next. Nah, perumusan masalah. Jadi perumusan masalah itu
boleh dibuat dalam bentuk poin, boleh dibuat dalam bentuk paragraf. Kita kalau menulis karya ilmiah hindari yang namanya bullets and numbering. Jadi pakai nomor 1, 2, 3, ABC. Jangan pakai, tahu ya bullets and numbering. Pakai yang gini lah, pakai yang diamond lah, enggak ada gitu. Itu tidak ilmiah. Jadi apa yang dilakukan? Yang pertama ini, bagaimana penentuan lokasi TPS optimal di Ilir Timur 1 dengan formulasi model CBP. Ini model-modelnya. Bagaimana penentuan lokasi optimal dengan formulasi model ULSCP. Bagaimana perbandingan solusi optimal. Jadi 3 ini yang mau dikerjakan. Makanya saya bilang sebenarnya kerja itu kerja bab 4 dulu. Kalau bab 4 sudah dikerjakan kan tahu. Pertama ngapain, kedua ngapain, ketiga ngapain. Benar nggak? Oke, pembatasan masalah. Jadi kasih batasan nih, bahwa jarak antara TPS-nya simetris. Atau kamu pembatasan masalah hanya pada mahasiswa angkatan 2022. Hanya pada mahasiswa angkatan 2022 dan 2023. Boleh. Hanya pada wilayah, kecamatan, bla bla bla. Ada pembatasan masalah. Karena kita nggak meneliti semuanya di Kota Palembang, tidak. Kalau ini, dia jarak lokasi dianggap sama. Padahal sebenarnya nggak sama ya, karena nariknya dari Google Map. Dari MIPA nih, dari MIPA ke teknik, itu belum tentu sama jaraknya dari teknik ke MIPA. Kalau dia muter dulu ke belakang, ya kan, lewati FK pertanian dulu kan beda jaraknya. Ini dianggap sama, simetris. Nah, tujuan, ya cuma 5 subbab, tujuan. Jadi gini, setiap kali nulis perumusan masalah, jangan langsung 1, 2, 3. Kasih satu kalimat pengantar. Kasih satu kalimat pengantar. Penelitian ini mempunyai rumusan masalah sebagai berikut. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah beberapa masalah yang akan diteliti pada penelitian ini adalah, gitu ya, bikin kalimat pengantar. Nah, terus tujuan juga kasih satu kalimat pengantar. Jangan tujuan 1, 2, 3, 4 kayak kita ngapal Pancasila dong. Jadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut. Berikut adalah beberapa tujuan pada penelitian ini. Ya, bikinlah kalimat cantik-cantik. Saya bilang tadi gini, tujuan itu menjawab perumusan masalah. Lihat, rumusan 1. Bagaimana penentuan lokasi optimal untuk TPS Sampla, bla bla bla. Bagaimana penentuan? Rumusan masalah dibuat dalam bentuk kalimat tanya, tapi nggak perlu tanda tanya di sini. Bagaimana? Sekarang kamu lihat tujuannya, jawabnya. Menentukan lokasi belakangnya sama kan? Kata tanyanya dihilangkan. Kata tanyanya dihilangkan. Bagaimana penentuan? Jadi tujuannya menentukan. Yang keduanya juga menentukan. Yang ketiganya, ini kan katanya bagaimana perbandingan solusi optimal. Berarti tujuannya mendapatkan perbandingan solusi optimal. Gitu ya. Bagaimana menentukan hubungan antara tingkat jarak tempat tinggal ke kampus dengan tingkat prestasi mahasiswa. Itu perumusan masalah. Jadi tujuannya gimana? Kalau perumusan masalahnya bagaimana pengaruh jarak tempuh tempat tinggal ke kampus, sorry jelek banget, dengan tingkat prestasi mahasiswa. Itu ada di perumusan masalah. Sekarang kalau kita mau membuat tujuan, jadi gimana? Ayo gimana? Bagaimana tujuannya? Pakai menentukan, Bu. Menentukan pengaruh boleh, ya kan? Atau mengetahui pengaruh boleh, ya kan? Iya, Bu. Menentukan pengaruh jarak tinggal, mengetahui biasanya ya. Kalau kita pengen tahu ya pengaruh ya, mengetahui pengaruh jarak bla 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 gitu ya. Bagaimana model bla 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 dalam mengetahui jumlah pendapatan di industri X. Berarti tujuannya mengetahui
pendapatan di industri X menggunakan model bla bla bla. Bagaimana memformulasikan model regresi linear berganda untuk mengetahui bla bla bla. Bagaimana mengetahui bagaimana memformulasikan model regresi linear sederhana untuk bla bla bla. Jadi tujuannya memformulasikan model regresi linear sederhana gitu. Kata tanyanya dihilangkan. Kalau rumusan masalahnya ada 3, tujuannya ada 3. Rumusan masalah 2 poin, tujuannya 2 poin. Jadi kalau cuma 1, jangan dibuat nomor ya. Buatlah dalam bentuk paragraf. Jadi tujuannya juga dalam bentuk paragraf. Terus manfaatnya apa? Gunanya apa? Penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai acuan bagi penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan pengoptimalan lokasi TPS. Itu bisa jadi bahan pertimbangan. Nah, itulah klasik kalimatnya sebenarnya. Nah, itu bab 1. Oke, jadi yang kemarin saya koreksi, kasih saya waktu dulu, saya koreksi. Jadi kamu nggak ada tugas minggu depan, belum ada. Silakan download Mendeley dulu, kumpulkan pustaka-pustaka penelitian-penelitian terdahulu. Minimal harus ada 15 pustaka. Dalam bentuk jurnal atau paper, bukan buku. Paper ya. Kurang dari sama dengan 5 tahun. Jadi saya anggap tahun 2019 masih boleh lah. Ini kan baru awal 2025 ya. Jadi dari tahun paling lama 2019. Papernya boleh Indonesia, boleh Inggris. Ya, jadi nanti kerja di daftar pustaka tuh saya lihat nanti muncul nggak 15 pustaka itu. Betul ya. Oke, jadi kita belum ada tugas untuk minggu depan, tapi nanti persiapkan waktunya kalau masih banyak, persiapkan di pertemuan kelima semua bab 1 harus beres. Semua bab 1 harus beres. Artinya semua bab 1 itu apa? Latar belakang, perumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan dengan manfaat. Oke? Ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan Kak? Maaf Ya. Ibu, izin bertanya Bu. Kenapa? Holila tanya Bu, di bagian rumusan masalah itu pakai tanda tanya atau enggak ya Bu? Jadi Enggak. Dibentuk dalam kalimat tanya, tapi nggak perlu pakai tanda tanya. Gitu ya. Makanya Oke, titik semua. Terus baik Bu, terima kalau kasih. ditulis singkatan-singkatan, tadi kan pakai CBP, TPS sudah cukup gitu. Nggak usah tulis lagi covering this problem dalam kurung CBP. Tempat penampungan sampah dalam kurung TPS itu tuh udah ada di depan-depan. Jadi nggak usah lagi diulang. Jadi tolong diperhatikan. Udah beres sampai situ. Nanti tugas kamu pertemuan 5 minggu depan lagi ya berarti. 2 minggu dari sekarang. Itulah submission bab 1. Submission bab 1. Bab 1 yang kamu kirim akan saya koreksi. Coba saya tampilkan dulu ya sedikit ya. Sebelum tampilkan gini. Sudah bab 1, nanti bab 2. Nah, bab 2 ini buat apa ini nah penelitiannya tadi? Tadi kan ceritanya tentang covering base, tentang LSCP. Jadi ini yang mau ditulis di sini. Tidak ada cerita graf di sini, tidak ada cerita statistik. Apa yang mau dikerjakan? Lihat tulisnya, pakai math type, editor atau equation. Jadi ngetiknya bagus. Jangan males kamu ngambil punya orang gini, kamu crop, gini, nah kamu copy lah, kamu paste ke tempat kamu kelihatan nanti salahnya. Mulai ketik. Ini takes time, apalagi kita jarang ngetik ya. Buat yang sudah lama-lama jarang ngetik ini butuh waktu. Terlihat nanti ketikan biasa atau enggak ini. Kerapian perlu dibuat cantik. Apa yang dibuat cantik nih? Nih, untuk setiapnya rapi gitu ya. Setiap variabel ini ada variabel semua, ada parameter nih, ada KJ, ada P, ada LI. Nah, ini ada penjelasan. Setiap notasi yang dipakai semuanya harus ada penjelasan. Itu bab 2 nanti. Kalau sampai udah mulai kumpul-kumpul paper, silakan ditambah-tambahin boleh. Dan nanti baru ke bab 3-nya.
Oke, saya mau jelasin tentang Mendeley. Minggu depan kita offline jadwalnya, jadi kamu boleh bawa laptop ya kalau bersedia bawa. Ada kesulitan, kalau nggak perlu. Sudah muncul belum ya? Udah, Bu. Salah. Jangan ini, bentar. Bentar ya. Sekarang udah? Lihat, Bu. Nah, ini ada petunjuk ya bagaimana download dengan registrasi akun Mendeley. Nggak suka pakai ini, cari di YouTube atau vlog orang boleh terserah. Jadi ada registrasi akun Mendeley. Jadi yang pertama buka situsnya dulu. Kamu harus coba. Nggak bisa dari HP, setahu saya ya. Buka dulu ini. Jadi kita create akun. Pinter lah kamu pasti. Tahu lah udah first name, last name, email, password udah bisa semua. Oke, ini free account. Nanti ya step-stepnya tolong diikutin kayak kita install gitu ya biasa. Nah, save file itu di Windows. Nah, muncul nanti ya verify address sudah biasa kamu udah bisa. Oke, nanti muncullah di desktop. Ini step-stepnya silakan dicoba. Nanti yang kesulitan silakan bawa laptopnya. Oke, ini step-stepnya cuma ada 9 halaman dikit banget. Nah, membuat referensi. Nah, saya akan ngajarin bagaimana masukin paper-paper yang kamu download itu ke dalam Mendeley. Kalau ada yang sudah coba bagus, oke, sangat baik. Kalau belum, nanti akan saya demonstrasikan gimana makainya. Paper-paper. Jadi kita nyimpennya nggak di folder C, di folder D. Kamu enggak. Paper bagus-bagus itu simpenlah semuanya di Mendeley. Oke, kita tidak ada sekali lagi tidak ada tugas untuk minggu depan, tapi kamu silahkan cari paper. Kamu mepet nanti waktunya. Paper-paper yang mendukung penelitian kamu minimal 15. Ya, yang saya bilang tadi kumpulkanlah dulu di folder. Nanti saya tunjukkan gimana sih cara masukin filenya. Terus Mendeley itu bukan masukin aja, ada penyakitnya kalau tulisannya jelek. Hmm, saya kasih contoh, saya buka sedikit lah ya. Udah muncul? Udah, Bu. Nah, kan ini Word ya. Di Word itu nanti ada reference. Nah, beda-beda type Word lah ya. Reference itu ada Open Mendeley. Buka Open Mendeley. Kira-kira kalau saya buka gini, di kalian muncul Mendeley apa enggak? Atau harus share screen lagi saya? Tidak, Bu. Muncul, Bu. Enggak muncul, Bu. Berarti ulang lagi ya share. Mana ya? Bentar. Ini? Kalau sekarang? Kelihatan, Bu. Muncul, Bu. Mendeley ya. Oke, ini paper-paper semua orang-orang udah saya masukin. Bukan semuanya yang saya perlukan udah saya masukin. Jadi contohnya gini, saya klik di sini. Dia kan ada My Library, ada all dokumen, ada yang baru ditambah. Nah, kamu lihat di sini. Kita harus cek. Nah, ini judulnya. Udah kelihatan judulnya? Sudah kelihatan judulnya Public-Private Partnership? Ada? Terlihat, Bu. Ada, Bu. Public-Private Partnership. Ini kan public tuh P-nya besar tuh. Yang lainnya dia kecil. Nah, yang kelihatan. Nah, nih. Yang lainnya huruf kecil tapi South Sumatra S-nya besar nih. Jadi saya ngikutin. Setiap kali saya upload ke Mendeley, saya pasti cek tulisannya. Kadang-kadang ada typo, mungkin partnership-nya kurang S gitu. Sumatera, A-nya tinggalan, nah dicek. Terus penulisnya siapa? Deli Noviarti Rahman.
Jadi sini di outer, klik di outer. Jadi nama belakang dulu ya. Rahman, Deli Noviarti. Joni Arliansa, Arliansa, Joni. Kayak nama saya Siska Oktarina, Siska. Dicek, namanya tiga bener nggak? Tiga benar. Terus jurnal. Nama jurnalnya apa? Nih, Scientific Review Engineering and ini. Buat nih Scientific Review Engineering Environmental Science. Judulnya. Nah, kalau judul kan dia capitalize each word. Jadi setiap kalimat itu, setiap kata itu dikapitalkan kan. S besar, R besar, E besar, semuanya besar. Year, tahun berapa? 2024. Volume, nah ini volume namanya 33 tuh. Volume 33. Yang dalam kurung tuh isu nomor. Nomor atau isu nomor, isu 2. Page-nya berapa? 205 sampai 224. 205 sampai 224. Jadi kalau yang bagian sebelah kanan ini lampu merah saya ada nyala ya. Kalau ini udah benar, nanti kamu insertnya pasti benar. Mau buka file dimanapun udah mulai benar. Jadi tidak ada lagi ketik manual. Gitu ya. Nanti paper siapa lagi, nanti kita masukin lagi. Nanti minggu depan kamu punya barangnya dulu di mata kamu, itu baru bisa. Bu, ini Apple dia tegak ya, tergantung template ya, tergantung pedoman yang mau dipakai. Kalau skripsi kita Apple-nya miring, berarti kamu miring, ikutin aja gitu. Udah, seperti itu semuanya. Download lah Mendeley, coba add dulu. Tuh, ini sambilan diisi daftar hadir di e-learning ya. Lupa nanti e-learningnya tolong diisi, nanti minggu depan baru fisik ya. Absen fisiknya baru kita rapel, tanda tangan 3 kali kemarin masuk. Oke, ada pertanyaan? Bu, saya mau bertanya, Bu. Ya, Kalau dari Kompas itu bisa dimasukin ke Mendeley gak, Bu? Kompas, harian Kompas atau apa? Yang harian. Kamu perlu data apanya? Untuk latar belakang aja sih sebetulnya, Bu. Cerita apa maksudnya? Saya pengen tahu ceritanya apa. Eh, apa pengaruh suhu terhadap apa sih kemarin? Jagung. Nah, kalau kan cerita suhu terhadap jagung, berarti ada paper harusnya yang lebih akurat. Jadi Kompas itu kamu boleh ambil kalimatnya, tapi kalau nggak usah kamu tulis deh dari Kompas. Oh, Mm-mm. Karena kan itu ilmiah ya, pengaruh suhu terhadap jagung. Berarti ada paper yang lain gitu. Nah, pasti dia ada lebih ilmiah. Kecuali kamu data gini ya, Pak. Eh, data jumlah sampah per hari. Menurut harian umum Kompas, tanggal sekian, dalam setiap harinya ada sekian ton sampah di kota Palembang. Itu menurut dia kan, menurut si wartawan Kompas. Nah, itu boleh dipakai kalau kayak gitu. Kalau dia ada yang lebih ilmiah, ambil yang lebih ilmiah. Oke, ada lagi pertanyaan? Ada, Bu. Ya, Sebelumnya saya izin bertanya, Bu. Kalau dari Badan Pusat Statistik itu gimana, Bu? Dia nggak ada jurnal, tapi ya, kayak web gitu, Bu. boleh. Itu resmi. BPS itu resmi. BPS tahun yang terbaru lah, 2002 berapa ya. Bisa data penduduk, data apa, semuanya resmi. Silakan dipakai. Kalau BPS boleh. Kayak tadi ada ketika saya mahasiswa menyurut Dinas Lingkungan Hidup, boleh. Dia ada laporan kan, boleh kalau kayak gitu. Blog orang nggak boleh, Wikipedia nggak boleh. Baik, Bu. Terima kasih. Ada apa lagi? Ibu, Ya, saya mau ganti. ganti topik ya. Iya, Bu. Ya Eh, sudah, dari silakan lah. dari ubah jagung ke padi aja, Bu. Gak Ya, apa-apa, Bu. silakan, silakan. Pasti Oke. ganti. Sampai ke Oke. pertemuan 8 ganti. Sudah biasa itu Ibu tahu tuh ganti terus pokoknya. Kamu tuh yang capek ya. Saya nggak masalah. Kamu yang capek. Ngulang-ngulang-ngulang. Bertahap. Makanya saya sekarang mintanya bertahap kan. Bab satu dulu dikit-dikit. Coba kalau saya minta 3 bab tadi, kamu ngulang lagi. Belum cek plagiat itu. Saya belum cek plagiat apapun. Saya masih, nanti bab satu yang kamu submit semalam deadline itu saya cek kalimat dulu deh. Nanti baru saya masuk ke Turnitin, ngelihat dan terlihat ngopi punya siapa lah. Ada pasti banyak ngopi. Saya juga suka kopi punya orang, tapi ingat di parafase. Kita punya Quillbot.
Ada AI kan sudah hebat lah AI itu. Manfaatkan untuk parafrase gitulah. Ada lagi? Izin, Ya, kenapa? saya ingin ganti judul. Nah, untuk yang BPS tuh boleh minta laporannya B atau harus ada buktinya, Bu? Nggak usah. BPS kan bisa akses Nggak di usah. web. BPS kan bisa Iya, akses. Bu. Iya, nggak usah. Tidak, Bu. Aku udah akses di web. Nanya langsung di sana. Nanya langsung bisa itu. Iya, karena ada wong wong dalam cak itu. Ya, gini, kamu nanya misalnya bapak kamu di sana nih, orang tua kamu kerja di BPS, tapi dia ngasih informasi itu pasti berdasarkan data resmi kan, bukan Iya, Bu. kira kalau tidak salah, kan tidak mungkin begitu. Iya, Bu. Dia bilang misalnya penduduk Palembang sekian juta, pasti dia ngasih tahu detil kan, Iya, Bu. berarti boleh ambilnya dari BPS, dia pasti berdasarkan data. Baik, terima kasih, Bu. Tapi kalau ada yang nyebutin data dengan detail hebat, ibu ya, angka-angka belakangnya bisa bagus. Iya, Bu. Tapi kamu udah saya tulis sumbernya, kan? Habis tanya sama si Marcel ya. Marcel 2025. Ada cerita gitu, dah ya. Iya, Bu. Baik, Bu. Makasih, Bu. Ada lagi? Ibu izin menyampaikan, Bu. Ya. Kan waktu itu saya ganti topik, Bu. Tapi topik itu saya gabung, Bu, dengan pendahuluan. Jadi plagiatnya itu tinggi, Bu. Jadi 50%. Sementara hanya pendahuluan dengan latar belakang dan yang lainnya itu hanya 10%. Maksudnya? Kan waktu itu saya ganti topik, Bu. Udah Hmm. Ibu ACC juga. Terus saya gabung, Bu, topiknya dengan pendahuluan, Bu. Terus jadi tinggi Turnitin-nya, Bu. Sementara waktu nggak digabung itu hanya 10%, Bu. Gitu. Gini, saya kan nggak lihat persen ya. Saya cek kalau dia misalnya tulisan matematika pun di highlight ya, gimana mau ganti apa lagi gitu kan? Tulisan model pun di highlight model mau diganti apa ya? Yang jadi perhatian saya tuh kalau satu paragraf persis semuanya di highlight, oh kelewatan tuh ngopi. Ada yang benar-benar saya udah pernah kasih lihat kan berhalaman-halaman. Pemalas banget itu ngambil punya orang. Kalau cuma dikit-dikit gitu, memang kalau tulisannya cuma dikit berapa halaman, satu halaman pasti persennya besar. Nanti kalau dibandingkan dengan 11-12 halaman kecil persennya. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Iya. Ada lagi nggak? Oke, kalau udah ada itulah persiapkan Mendeley, persiapkan daftar pustaka yang mau dipakai. Silakan disimpan. Oke, saya bantu koreksi dulu, nanti saya kembalikan. Berarti kamu perbaikan bab 1. Siapkanlah untuk buat pembatasan masalah, tujuan sama manfaat. Karena nanti di pertemuan 5 bab 1 semuanya harus beres. Oke? Kalau kebanyakan waktu lagi silakan buatlah bab 2. Karena pas pertemuan ke-8 bab 3 harus beres. Pinter-pinter aturlah waktunya. Ini udah minggu keempat hitungannya sebenarnya. Oke, udah kalau nggak ada cukup. Hari ini sampai sini saja.